Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di tanah tinggi, yang jawab salam semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilusus Ketua DKM Masjid Lipo Karawaci beserta Dewan Pengurus. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan suatu keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, khusus keluarga besar Rumah Sakit Silwam Lipo Karawaci, yang insya Allah harapan kita ingin selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul duduk i'tikaf di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas taklim, kajian. Mudah-mudahan langkah ibu bapak ke tempat ini akan menjadikan ladang amal ibadah, akan mendapatkan nilai prestasi, predikat di hadapan Allah, yakni harapan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian taklim, kita baca kalimat tauhid dan salawat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, kita mendapat syafaatul uzma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mangga. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Ibu bapak, hari ini kita pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa hari ini Allah masih memberikan suatu kenikmatan sayang kepada kita. Di antara salah satu kenikmatan hari ini yang kita rasakan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Tema pada hari ini diantaranya 3 hal yang akan mendapatkan, yang akan memuliakan, menyelamatkan manusia. 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, tentunya harapan kita pengen berkah, selamat dunia akhirat. Betul apa betul? Hidup ini adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Dalam arti kita berjuang, berkorban untuk menghadap Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Pengen hidup bahagia, senang di akhirat, senang dunia dan akhirat. Kita kan sering dengarkan wali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah di dunia bahagia, akhirat bahagia. Satu di antaranya apa? Di antara pertama kita ittaqullaha fisiri wal alaniyah. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah di mana saja kita berada, sendirian, gelap gulita, sendirian dengan orang, dimanapun kita selalu taqarruban ilallah, namanya takwa. Merasakan hati kita muraqabatul qalbi. Apa takwa, Pak? Apa takwa itu? Imtisalul awamirillah wajitinabu nawahi. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, banyak yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan orang-orang yang menjauhkan larangan Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Lihat Pak, di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan,
Surat Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah khusus. Kita mendapatkan suatu rukhsah, kemuliaan, dispensasi oleh Allah, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Cek sunah ulah lalagaan iman kepada Allah. Setelah kita punya pondasi esensi iman Islam, kita realisasikan, membuktikan. Bu, Pak, orang ditanya kamu orang iman Islam KTP, tapi membuktikan tidak, membuktikan membuahkan daripada hasil pada iman Islam. Maka tadi khusus orang yang beriman, kita bertakwalah kepada Allah sebenar takwa. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kita mati menghadap Allah, meninggal dunia tiada lain hanyalah untuk membawa iman Islam. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan siang hari ini kita membuktikan orang yang beriman merupakan landasan pokok dalam Islam. Setelah iman kita membuktikan buahnya, sebab saya sampaikan, mencapai kebahagiaan dunia akhirat, jadilah orang mukmin, orang yang beriman. 2, jadilah orang muslim, orang Islam. 3, jadilah orang muhsin, orang yang selalu berbuat baik. 4, jadilah orang mukhlis, ikhlas dalam ibadah. 3, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa takwa, Bapak? T-nya tawadhu. Takwa, taknya tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, tidak sombong, egois, individualis. Sifat kesombongan hilangkan. Kita orang beriman bertakwa harus tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang bertawadhu Allah akan angkat derajatnya, mulia dunia, mulia akhirat. Alhamdulillah. Coba Pak, apa yang kita sombongkan hari ini? Ganteng, cantik, titipan Allah. Harta, pangkat, jabatan, titipan Allah. Betul enggak? Rumah bagus, tingkat, titipan Allah. Mobil punya Allah semuanya. Maka kita hilangkan sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesombongan. Harus tawadhu, rendah hati. Bil khusus kita di hadapan manusia, Allah harus betul-betul. Orang yang egois, yang sombong, jangankan Allah, manusia pun tidak senang. Betul Pak, betul? Betul Pak, betul? Mari kita evaluasi, introspeksi, takwa, tawadhu. Apa kok qanaah? Apa adanya, ya? Apa ada yang kita miliki, ya? Yang kita miliki jangan sampai kita menyentuh, tidak syukur, tidak bersyukur. Qanaah. Kalau bahasa Sunda ngalap cukup kuno ayah, apa adanya kita ada, syukur yang ada. Betul enggak? Duniawi malayaskuril qalil layaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang banyak, kepada yang sedikit, maka tidak bersyukur kepada yang banyak. Artinya apa? Yang kita miliki, maka kita nikmati, syukur yang ada. Itu dalam duniawi. Ya Allah, alhamdulillah kesini kita bisa naik motor, yang lain naik sepeda. Alhamdulillah kesini kita naik sepeda, yang lain jalan kaki. Alhamdulillah bisa jalan kaki, yang lain naik roda. Betul nggak? Betul nggak? Jangan lihat ke atas. Dunia mah tidak akan ada selesainya, tidak habis-habisnya. Dunia bicara dunia maka kita kembalikan tadi. Orang yang beriman, orang Islam harus takwa, membuahkan realisasi dalam iman kita takwa. Taknya tawadhu, kopnya qanaah, wa'nya warong.
Waro itu Pak kalau apik, tidak sembarangan. Istilah makan jangankan yang makruh, yang subhat juga enggak. Hati-hati dalam hidup ini, kita punya pilihan makanan termasuk makruh, mubah, haram. Apalagi menginjak haram, hati-hati. Kita sebagai kepala rumah tangga cari rizki yang halal. Wa ahallallahul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Silakan Bapak jadi petani, pedagang luar negeri, cari rezeki yang halal. Untuk apa kita berangkat pagi pulang sore, banting curah hujan panas untuk menghidupkan anak istri keluarga? Kalau mengasihi yang tidak halal, naudzubillah, apa yang terjadi? Nanti darat ada pertanggungjawabannya. Kullu lahmin nabatat minal haram panaru aula. Setiap kita makan yang tidak halal, riba, hasil judi, hasil maling yang Allah tidak ridhoi, dimakan oleh kita, dimakan oleh anak kita, maka nanti panaru aula, neraka, api neraka yang pertama akan membakar kulit kita. Naudzubillahi min dalik. Mari kita jaga, pelihara. Ya, tadi diantaranya akan mendapatkan suatu kemuliaan di hadapan Allah. Pertama tadi kita harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Yang keempat apa? Iman, ya, iman tadi ya. Maka tadi pondasi awal kita Allah manggil seorang beriman. Kalau sudah kita imannya kuat di dalam hati, takwanya sudah bisa membuktikan keseharian kita, berjalan ke pengajian, berjalan ke majlis taklim, semuanya membuktikan. Nanti Allah panggil sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita kalau membuahkan hasil tadi, jangan sekali-kali kita menghadap Allah tidak membawa iman Islam. Sebab mati namanya mati Pak, ainama takunu yudrikul maut walaupun tumpi burji musyayada Pak. Hari ini kita sehat, banyak duit, tidak ada yang tahu besok lusa, betul nggak? Apa yang harus siapkan kita? Amal soleh, ibadah hari ini mendapatkan investasi, berladang-ladang, artinya mengumpulkan ad-dunya majuratul akhirah. Tidak ada yang tahu, maka kita ini setiap detik, setiap saat supaya jadi ladang ibadah. Kita kerja di kantor, kerja di rumah sakit, kerja di manapun, niat kita selalu kita sejam supaya jadi ibadah. Jangan lupa kita hati. Kemarin sudah pertemuan bulan kemarin, ya, lisanan dzakiron qalban khosyan, kita berkolaborasi. Jangan kita lupakan hati kita selalu dengan Allah. Bacakan, bertasbih, bertahmid, bacakan kita kalamullah. Insya Allah ketika malaikat datang kepada kita mencabut nyawa, maka termasuk diantaranya orang membawa iman Islam. Ingat kemarin hadis ada, man qala la ilaha illallah mukhlisun dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih, bertahmid, baca sholawat, baca Quran, maka akhir hayatnya kita akan membawa iman Islam, husnul khotimah insya Allah. Yang kedua hidup hemat dan sederhana dunia. Artinya apa? Hemat sederhana dunia, artinya dunia ini sebagai ladang amal untuk menghadap akhirat. Lihat ayat Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia adalah senda gurau, permainan. Tidak akan lama seperti ini kita. Sekarang lihat, ada yang bermain di bidang politik, silakan. Ada yang bermain di bidang perdagangan, silahkan. Ada yang bermain di bidang pertanian, silahkan. Tapi bermain ini harus punya konsekuensi kita. Apa pondasi iman, takwa, ilmu, dan akhlakul karimah. Banyak pimpinan kita yang tidak punya akhlak,
Apa artinya? Ketika bersaing bidang politik, bidang apa, tapi tidak punya iman Islam, apa yang terjadi? Hasil daripada itu korupsi, kolusi, nepotisme, maling namanya. Kenapa? Tidak punya ilmu iman akhlakul karimah. Oleh karena itu, yang kedua tadi ini termasuk hidup harus sederhana, terutama duniawi. Jangan sampai kita kebanggaan dunia mah sementara, lewat doang, tidak dibawa. Bapak punya mobil, maut meninggal, tidak dibawa. Bapak punya istri cantik, maut meninggal, tidak dibawa. Betul. Tetapi harta, pangkat, jabatan diiringi ilmu akhlakul karimah akan menjadikan kebahagiaan. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus berlaku adil. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap ibadah kepada Allah, bisa membagi waktunya, waktu seadil-adilnya. Sebab orang yang berlaku adil itu mendekatkan kepada takwa. Artinya apa? Bisa dalam hubungan kita membagi apapun yang kita kerjakan kalau adil, insya Allah hidup akan berkah. Ibu bapak yang berarti Allah, kesimpulan pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk membenahi kehidupan kita, bahwa Allah memberikan suatu kemuliaan. Allah akan menyelamatkan manusia jauh dari siksaan Allah. Satu, jadilah orang yang bertakwa. Minimal ada 5: iman, Islam, ihsan, mukhlis, dan muttaqin, bertakwa. Yang kedua, diantara yang kedua adalah hidup harus sederhana. Apa yang kita miliki untuk kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup adil. Hidup adil di sini termasuk i'dilu huwa aqrabul taqwa. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan rumah tangga kita, Allah mudahkan segala urusan pekerjaan kita untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita, ribuan malaikat menyaksikan kepada kita, mudah-mudahan kita sebelum menghadap Allah, mudah-mudahan akan datang kisah semuanya bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa melakukan haji dan umroh. Yang terakhir, mudah-mudahan kita ketika menghadap Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Itu saja yang disampaikan pada hari ini. Kekurangan, kelebihan, maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.